Sebelum kita memulai penjelasan awal meditasi, marilah kita melakukan penghormatan kepada Buddha. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Hari ini hari apa ya? 21 Juni 2023, hari Rabu, ya. Di Malino. Hari ini adalah hari pertama, ya, hari pembukaan awal retret di Malino, retret 10 hari. Dari 21 sampai 30 Juni ya, 2023. Jadi di awal retret kali ini, pertama-tama seperti biasa, pendahuluannya Bante ingin sedikit memberi ya pendahuluan tentang meditasi. Jadi khususnya kita murid Buddha. Bante dengar retret kali ini ada dari pemeluk agama lain, tapi tidak apa-apa. Kita mungkin memeluk agama yang berbeda, tapi agama itu adalah sebuah ajaran. Waktu kita belajar sebuah ajaran, ya kita murid. Ya, nah, karena kita di sini belajar meditasi menurut Buddha, jadi kita murid Buddha. Oke, jadi khususnya kita murid Buddha, kita harus tahu ajaran Buddha ini untuk apa meditasi. Ya. Buddha mengajarkan kita meditasi. Ya. Buddha sering di banyak ajaran beliau menyebutkan bahwa para bhikkhu ini adalah kaki pohon, ini adalah tempat kosong. Ya. Meditasilah sebelum terlambat. Ya. Buddha sendiri menyatakan dirinya sebagai seorang guru, sebagai guru telah melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan oleh seorang guru. Ya. Nah, sekarang Andalah yang harus berusaha gitu. Jadi setiap kali Buddha mengajak kita untuk bermeditasi, Buddha menunjuk tempat sepi, ya, di bawah kaki pohon, nah, di rumah kosong, ya, ruang kosong. Nah, seperti tempat ini sepi, ya, meskipun ini villa. Ya. Jadi yang penting adalah tempatnya cocok untuk meditasi. Khususnya kalau kita meditasi Anapanasati. Ya. Anapanasati adalah meditasi yang menyadari nafas, mengamati nafas. Nah, meditasi Anapanasati ini seringkali ya pada saat Buddha mengajarkan meditasi ini, Buddha menganjurkan kita ya untuk berlatih di tempat yang sepi. Kenapa? Karena tempat yang sepi mudah untuk mengembangkan meditasi Anapanasati ini. Sebetulnya meditasi apa saja juga perlu tempat yang kondusif. Ya. Kenapa? Karena meditasi kalau di dalam bahasa Buddha, ya, yaitu bahasa Pali, itu dari kata bhavana. Ya. Bhavana kita terjemahkan sebagai meditasi. Nah, entahlah cocok atau tidak cocok ya, tapi arti bhavana artinya adalah pengembangan. Membuat muncul berkali-kali, ya, berulang kali muncul. Nah, tentunya hal yang baik yang dimunculkan, ya, bukan hal yang buruk. Ya.
Kalau hal yang buruk tidak perlu dimunculkan, sudah muncul, ya. Jadi tidak perlu, ya. Nah, sekarang kita mau mengembangkan hal yang baik, ya, yang bijak, yang bajik, ya, yang bijak. Nah, kata bhawana jadi artinya sebetulnya adalah pengembangan batin. Nah, jadi kalau kita mendengar kata mengembangkan batin, berarti sebelumnya itu belum terkembangkan, ya, belum ada. Kalaupun sudah ada, belum banyak, ya, belum tumbuh berkembang, belum kuat. Nah, jadi kalau kita tahu, ya, arti kata bhawana itu adalah pengembangan batin, sesungguhnya kita sedikit banyak sudah mengembangkan batin, ya enggak? Kita sebagai manusia, ya, makhluk ini, kita punya nama dan rupa. Ya. Nama itu bahasa Buddha artinya batin. Ya, kita punya batin. Kita bisa marah, kita bisa punya cinta kasih, kita bisa bijaksana, ya, kita bisa mengingat, kita bisa sadar, itu semua adalah batin. Terus kita punya juga sebagai manusia ini, kita punya fisik, ya, kita punya materi. Nah, oleh sebab itu dari lahir kita sudah punya nama rupa ini, ya, batin dan materi. Nah, oleh sebab itu seumur hidup ini kita juga akan membawa, ya, nama rupa ini sampai meninggal nanti. Nah, oleh sebab itu, ya, dalam kehidupan ini kita tidak hanya, ya, tidak boleh hanya mengakumulasi atau mengembangkan materi saja. Betul? Ya kan? Masuk akal, ya? Karena kita punya dua hal. Kalau kita punya dua anak, kita hanya fokus anak yang pertama. Apakah adil? Tidak boleh, ya, nanti dimarahin orang, dikatain orang. Jadi kita punya nama dan rupa. Jadi dari kecil kita sudah banyak, ya, mengembangkan materi atau visi ini. Kita kasih makan, kita kasih mandi setiap hari, ya enggak? Kita jaga, kadang kita terlalu jaga fisik kita, ya. Kita olahraga dan lain-lain. Kita juga kasih baju yang cocok. Kita kasih makanan yang cocok. Kalau dia ngambek, ya, kita kasih obat yang cocok, ya. Nah, jadi kita sudah banyak mengembangkan materi visi ini. Tapi kita juga sebetulnya sedikit banyak sudah mengembangkan batin juga, ya. Kayak kita pergi sekolah, kita kembangin batin, ya enggak? Dari kecil juga kita sudah diajarkan untuk jadi orang yang baik, ya. Untuk berbicara ramah, untuk berperilaku sopan, ya, untuk melakukan penghormatan kepada orang tua, ya, kepada guru dan lain sebagainya. Itu semua adalah pengembangan batin, ya. Nah, kita perlu kembangin dua-duanya untuk menjadi seorang manusia yang baik, ya, layak. Nah, untuk pengembangan yang lebih tinggi lagi, maka kalau materi ini nggak ada habisnya, kita mau kembangkan setinggi-tingginya, ya, kita nggak mungkin jadi orang sehat terus, nggak mungkin. Muda terus, nggak mungkin, ya. Tapi batin kita bisa kembangkan setinggi-tingginya. Setinggi apa? Seperti Buddha, misalnya, menjadi orang suci, ya, sakti, guru dari para dewa dan manusia. Setidaknya ini murid Buddha percaya begitu. Ya, jadi kita ya punya kepercayaan bahwa Buddha mengajarkan kita untuk, ya, mengembangkan apa yang beliau kembangkan. Apa yang beliau sudah kembangkan, beliau ajarkan kepada kita. Nah, tinggal kita memilih, ya, mau menjadi seperti apa. Nah, oleh sebab itu, ya, pengembangan batin di dalam ajaran Buddha ini, ya, itu untuk menjadi spiritual. Ya. Nah, untuk menjadi spiritual, ya, bukannya semakin ini mistis,
ya, semakin mistis, atau untuk supaya semakin sakti gitu ya, supaya bisa ilmu hitam, ilmu putih, bukan ya. Tapi supaya apa? Supaya batinnya terkembangkan. Nah, pengembangan batin tentunya bisa melalui banyak cara. Ya, Buddha juga mengajarkan banyak cara. Salah satunya yang Anda hari ini ambil, yaitu pengendalian diri dari moralitas. Ya, pengendalian diri moralitas. Nah, mungkin beberapa kan bukan pemeluk agama Buddha. Jadi tidak apa-apa. Sedikit Bante bahas tentang moralitas ini. Ya. Intinya moralitas ini adalah pengendalian diri melalui ucapan dan perbuatan. Itu yang paling penting. Seperti apa? Hari ini 8 sila telah diambil ya. 8 sila berarti 8 moralitas ya. Sila itu adalah bahasa Buddha. Jadi 8 moralitas, ada 8 pengendalian diri. Yang pertama, saya menghindari diri dari pembunuhan ya. Pembunuhan artinya tidak hanya membunuh manusia, tapi juga semua makhluk. Jadi kalau nyamuk, makhluk bukan? Makhluk ya. Semut, makhluk bukan? Makhluk ya. Jadi enggak cuma yang besar saja yang makhluk, tapi juga yang kecil ya. Nah, kita tidak mau membunuh semua. Terus yang kedua, ya, tidak mencuri, tidak mengambil barang yang bukan milik kita, bukan hak kita, ya. Tidak diperuntukkan untuk kita, maka kita tidak ambil, ya. Itu yang kedua. Milik hewan juga termasuk, ya. Jadi tidak hanya milik manusia, milik hewan juga. Terus yang ketiga, ya, menghindari diri dari perbuatan asusila. Jadi perbuatan hubungan kelamin, ya, bahkan dengan suami istri. Ya, selama menjalankan 8 sila ini, itu dihindari, ya, kayak puasa. Terus yang keempat, menghindari diri dari berucap bohong, ya, tidak jujur dari ucapan. Ya. Nah, yang kelima, menghindari untuk mengkonsumsi atau minum, ya, barang-barang yang bisa membuat mabuk, ya, lupa diri, melemahkan kesadaran. Seperti apa? Alkohol, ya, terus obat-obat terlarang termasuk, ya. Nah, yang keenam, menghindari dari makan setelah tengah hari. Ya, jadi kita makan hanya setelah matahari terbit sampai sebelum tengah hari, ya. Nah, kita makan kurang lebih cuma 6 jam saja satu hari, ya. Sisanya kita apa? Diet. Ya, kita diet. Kita fasting, ya, puasa sama, ya. Tapi boleh minum jus boleh, ya, yang disaring. Nah, itu untuk pengendalian diri yang lebih tinggi, ya, tidak hanya mengendalikan ucapan dan perbuatan, ya, tapi juga mengendalikan nafsu keinginan juga, ya. Nah, yang ketujuh itu adalah menghindari menyaksikan hiburan, ya, mendengarkan musik, menari, bermain musik, ya, terus menonton hiburan, ya. Kemudian juga menyuruh orang, ya, untuk menari, menyanyi, bermain musik juga tidak boleh. Terus menggunakan hal-hal yang bisa mempercantik diri, ya, seperti kalung, cincin, ya, bunga-bunga, parfum, ya, terus bedak, ya, kosmetik, ya. Selama menjalankan 8 sila, kita menghindari diri, ya, dari hal-hal yang bisa mempercantik diri. Nah, yang terakhir, yang ke-8, menghindari tidur atau duduk di tempat yang mewah, tinggi dan mewah, gitu, ya. Nah, ini semuanya untuk berlatih, ya, pengembangan batin, ya, pengendalian diri. Nah, dengan kita melakukan pengendalian diri ini, ya, kita tidak hanya melindungi diri sendiri dari bahaya, tapi juga melindungi makhluk lain dari bahaya, ya. Jadi kadang-kadang menjalankan moralitas disebut sebagai berdana juga, ya. Berdana itu artinya sebuah pemberian, ya. Disebut sebagai abhaya,
ya, pemberian yang tanpa bahaya. Jadi kita memberi keamanan ke makhluk lain. Kalau di samping kita ada nyamuk, dia merasa aman karena kita tidak akan membunuh dia. Tentunya dia tidak tahu, ya. Tapi dengan kita menjalankan moralitas ini, ya makhluk bisa aman. Ya. Nah, ini adalah pengendalian diri awal, ya, yang Buddha ajarkan kepada muridnya. Nah, kemudian nanti waktu kita menjalankan sila ini, ya, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari, nanti kita semakin sadar bahwa, oh, meskipun saya mengendalikan diri dari ucapan dan perbuatan, tapi pikiran saya, ya, masih belum terkendali. Ya, kadang-kadang nyamuk menggigit, terus kita ingat, oh, karena tidak boleh membunuh, jadi kita tidak membunuh, ya. Tapi ada keinginan, kesel. Ingin membunuh, ya. Nah, jadi pikiran belum terkendali, tapi perbuatan sudah ngerem, ya, sudah terkendali. Juga kadang kita pingin bohong, ya, karena menutupi hal-hal yang pribadi misalnya, ya. Tapi kadang-kadang dari mulut, ya, tidak berbohong, tapi pikiran pingin berbohong, ya. Nah, oleh sebab itu, untuk mengendalikan batin ini, ya, untuk pengendalian diri yang lebih tinggi lagi, ya, Buddha ajarkan meditasi. Nah, untuk meditasi juga Buddha ajarkan dua hal. Ya. Yang meditasi awal disebut meditasi penenangan batin, ya, atau sering diterjemahkan sebagai pengembangan konsentrasi. Kenapa? Karena waktu kita bisa konsentrasi, ya, batin kita itu tenang. Karena mengambil hanya satu objek terus-menerus. Nah, aktivitas pikiran yang lainnya teredam. Nah, waktu aktivitas batin yang lainnya teredam, jadi batin itu semakin fokus ke satu hal saja, menyadari satu objek saja. Nah, akhirnya aktivitas batin itu menjadi sederhana dan akan semakin tenang dan semakin tenang. Ya. Nah, makanya kadang-kadang diterjemahkan pengembangan konsentrasi. Ya, tapi sebetulnya samatha, ya, bahasa Buddha itu artinya penenangan, ya, menenangkan gitu. Jadi menenangkan aktivitas batin. Ya. Nah, yang kedua ini adalah pengembangan batin yang lebih tinggi lagi, namanya vipassana. Ya. Untuk melihat berbagai hal, ya, beragam cara, pasana melihat. Ya. Nah, tapi melihat tentunya bukan dengan mata, ya, tapi melihat dengan mata batin, ya, dengan batin. Nah, ini kita mau merenungkan bahwa semua fenomena di dunia ini hanyalah, ya, sifat ketidakkekalan, sifat membawa penderitaan, dan sifat yang bukan diri, bukan aku. Ya. Nah, setelah kita melihat tiga, ya, cacatnya semua fenomena di dunia ini, maka batin itu bisa berpaling. Artinya tidak mau melekat, bisa melepas. Ya. Nah, itulah manfaat dari berwipasana. Nah, nanti kalau kita latih, ya, meditasi penenangan batin atau samatha bhavana, kita akan sadar bahwa iya, kalau kita bisa fokus dengan baik, waktu itu batin saya tenang. Tidak ada kotoran batin muncul. Ya. Tapi apakah saya bisa meditasi samatha terus gitu, ya, sepanjang hari? Kalaupun bisa, kadang-kadang kita harus tetap pergi kerja, tuh. Kadang-kadang kita harus berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, waktu itu objek kita sudah bukan objek meditasi lagi. Nah, jadinya nanti kita sadar bahwa, oh, di sepanjang aktivitas kita itu kotoran batin juga bisa bermunculan. Artinya kita sadar, meskipun kita bisa tenangkan, tapi akar permasalahannya itu, yaitu kotoran batin, belum disingkirkan. Nah, yang bisa menyingkirkan kotoran batin itu adalah mencapai tingkat-tingkat kesucian yang nantinya bisa menghancurkan kotoran batin itu secara setahap demi setahap,
Nah, untuk mencapai tingkat kesucian itu, kita harus terus merenungkan sifat tidak kekal, ya, sifat membawa penderitaan dan sifat bukan diri dari segala fenomena yang bisa kita lekati, ya, yang bisa membuat kita melekat. Nah, semuanya itu kalau kita sudah bisa melihat ya cacatnya, maka batin kita pelan-pelan bisa melepas. Nah, kotoran batin pun akhirnya jadi bersih. Ya. Nah, itulah sebetulnya secara singkat ya esensi dari latihan di dalam ajaran Buddha itu ya. Sila, samadhi, dan panya. Ya, moralitas, penenangan batin, dan pengembangan kebijaksanaan. 3 tahapan ini Buddha bilang sebagai latihan yang bertahap. Ya. Nah, latihan bertahap ini juga menuju kepada yang disebut sebagai nibbana, ya, tanpa kekotoran batin. Nah, oleh sebab itu, semakin kita lama, ya, semakin lama kita menjadi murid Buddha, kita seharusnya menjadi semakin spiritual. Dalam arti apa? Semakin terkembangkan batinnya. Ya. Batinnya terkembangkan. Jadi bukan menjadi semakin melekat, bukan menjadi semakin sombong, bukannya semakin banyak kekhawatiran, ketakutan, bukan. Tapi justru semakin melepas, ya, semakin sederhana, semakin tidak ruwet, ya, tidak ruwet, suka ketenangan dan lain sebagainya. Lebih terkendali batinnya, ya. Pengendalian diri lebih baik. Itu adalah target kita. Kalaupun kita belum mencapai tingkat-tingkat meditasi yang lanjut atau tingkat-tingkat kesucian, ya, setidaknya kita sudah tahu arahnya. Ya. Nah, jadi kalau kita sudah tahu arahnya, meskipun kita belum mencapai, kita harus terus berusaha mengasah diri ya sampai nanti baru betul-betul mencapai, ya kan? Nah, itu adalah awal ya pendahuluan dari ajaran Buddha ini, yaitu meditasi. Nah, sekarang kita tahu berarti harus mulai dari meditasi. Ya. Nah, kalian semua juga ya iklan retret ini adalah ikut meditasi, bukan ya? Bukan untuk menjalankan moralitas saja, toh untuk meditasi. Jadi meditasi yang mana yang kali ini kalian mau pelajari? Nah, tentunya meditasi yang tingkat awal, ya enggak? Karena apa? Karena retret 10 hari memang untuk pemula, ya. Nah, nanti kalau kalian mau retret lebih lanjut, ya, nah bisa, ya. Setelah dari sini ya ikut ya, tempat-tempat retret yang mengadakan retret-retret yang lebih panjang. Nah, itu untuk pengembangan batin yang lebih lanjut lagi. Ya. Nah, karena ini sifatnya awal ya, kita mulai dengan meditasi penenangan batin. Kalian datang dari luar, batinnya belum tenang. Ya. Tapi bantu lihat sudah tenang lah ya. Sudah siap untuk meditasi intinya. Nah, batin yang tidak tenang tuh bagaimana? Ya gelisah. Batin yang belum tenang, gelisah, takut, ya, khawatir, terus mudah marah, mudah labil, kita bilangnya mudah emosional. Nah, tapi karena cuaca dan suasana yang hening seperti ini, biasanya cukup kondusif ya, otomatis kita datang pun batin sudah sedikit lebih tenang. Nah, tapi batin yang tenang ini hati-hati, ya Pak, nanti ngantuk. Ya, batin yang tenang mudah ngantuk. Kenapa ngantuk? Karena dia masih belum tahu harus pegang objek apa, harus menyadari apa. Makanya, waktu meditasi itu, kita harus ada objek. Ada objek meditasi. Nah, kalau ada objek berarti ada subjek. Ya. Nah, kalau objek itu berarti sesuatu yang menderita, yang sebagai penderita dari kata kerja katanya. Nah, jadi kata kerjanya adalah tadi ya, mengembangkan batin. Jadi ada yang dikembangkan, Pak ya. Nah,
Objek ini berarti sesuatu yang kita perhatikan, ya. Yang perhatikan adalah kesadaran kita, batin kita, ya, batin kita. Nah, jadi biasanya ya kami guru meditasi mengajarkan di awal itu meditasi nafas, ya. Tapi nanti Bante lihat ya, kalau memang kalian tidak cocok dengan meditasi ini, kita bisa ubah, nggak masalah. Ya, kita ada Buddha ajarkan kita objek-objek, tidak hanya satu. Buddha ajarkan 40 objek. Ya. Nah, jadi banyak pilihan. Nah, tapi bukan berarti kita lalu mudah sekali gonta-ganti. Ya. Nah, itu juga nanti menjadi sebuah kegelisahan. Ya. Sebagaimana kalau kita suka A, ya, semua hal positif tentang A akan muncul di batin kita. Nah, kalau kita suka B, tidak suka lagi A, ya, maka semua hal yang positif tentang B akan muncul. Ya. Ya, murid Bante juga gitu. Kadang mereka pingin meditasi, kadang mereka pingin belajar. Ya. Nah, waktu mereka pingin belajar, semua hal yang positif tentang belajar muncul. Semua yang negatif aja yang muncul tentang meditasi. Tapi waktu mereka mau meditasi, ya, semua hal positif tentang meditasi muncul, semua yang negatif tentang belajar juga muncul. Ya. Nah, jadi intinya adalah kita biasa, ya, memberikan pembenaran untuk diri sendiri, ya, akan hal apa yang kita sukai. Nah, jadi di sini kita tetapkan dulu, ya, mau belajar satu objek dulu. Sebetulnya, karena ini adalah proses pengembangan batin, kalau kita sudah terampil perihal satu objek, ya, objek yang lain juga akan mudah. Kenapa? Karena sebetulnya intinya sama, ya, mau mengembangkan hal yang sama. Oleh sebab itu, satu terkembangkan, yang lain juga tidak sulit. Ya. Nah, jadi lebih kita memilih untuk konsisten, komitmen dan disiplin untuk satu hal, ya, sampai berhasil. Nah, baru saya ganti objek, nggak masalah. Ya. Kata guru Bante itu seperti kalau kita mau mencari air tanah, ya, air sumur, jadi kita bor, ya, kita gali tanah. Mungkin kita gali sampai tahap tertentu, kita nggak tahu di bawahnya sebetulnya masih jauh atau nggak tahu, nggak tahu, kita nggak tahu. Ya, tapi mungkin aja tinggal sedikit lagi. Tapi kita pikir apa? Ah, di sini kayaknya nggak ada air. Kita cari tempat lain. Gali lagi mulai dari awal, toh. Nah, nanti udah kira-kira udah mau ketemu, kita pikir di sini juga kayaknya nggak ada. Nah, ganti tempat lain lagi, ya. Nah, yang seperti ini apa kita akan ketemu? Enggak. Ya. Coba sedikit lebih persistence, ya, lebih berusaha, lebih ulet lagi, lebih fokus lagi untuk satu lubang saja, ya, nanti dapat juga air, ya. Kita tidak pernah tahu. Tapi kadang-kadang, ya, karena masalah fisik dan lain sebagainya, memang nggak cocok, ya, satu objek. Nanti kita ganti objek yang lain, ya. Nah, pendekatan kita kebanyakan, ya, meditasi nafas, ya, napas atau nafas itu paling sederhana, paling mudah diajarkan. Ya. Nah, jadi Buddha juga dijelaskan mengajarkan meditasi, objek meditasi ini untuk orang-orang yang kalau bukan bodoh itu simple, kita bilang, ya, positifnya adalah orang yang sederhana gitu. Nah, sebelumnya juga Bante ingin jelaskan, ya, karena ingin menekankan bahwa objek ini sederhana sebetulnya, ya, jadi jangan dibikin ruwet. Ya. Nah, contohnya gimana? Ada satu ibu-ibu, ya, orang kampung. Ya. Jadi ibu ini datang ke wihara, dia ketemu satu kertas, ya, buku. Terus ini perihal meditasi nafas, ya, yang akan kita jelaskan hari ini. Jadi dia baca, ibu ini, bahwa pada saat nafas masuk, kamu tahu nafas masuk. Pada saat nafas keluar, kamu tahu nafas keluar. Nah, udah, ibu itu sudah tahu. Ini caranya meditasi terhadap nafas. Jadi ibu ini meditasi sendiri, nggak ada guru, ya.
Terus dia coba meditasi, nafas, tahu nafas, tahu nafas, tahu nafas. Terus ibu ini sembari jaga warung, ya, dia buka warung ibu ini. Ya. Jadi yang namanya warung kalau ada orang belanja ya dia layani, gak ada orang belanja dia ngapain? Perhatiin nafas, dia meditasi nafas. Terus satu hari dia mencapai jhana tanpa guru. Ya. Nah, secara alami, waktu dicek saja, ya, akhirnya dia bilang bahwa oh, saya sudah bersatu dengan ilahi. Gitu, ya. Karena dia nggak tahu membahasakannya apa. Dia nggak tahu itu jhana, dia nggak tahu apa-apa. Pokoknya dia bilang semua cahaya terang, dia bersatu dengan cahaya terang itu. Ya. Nah, itu. Ya. Nah, jadi coba ya, ibu ini sangat sederhana. Ya, Bante perhatiin juga kalau Bante kasih retret di tempat yang desa seperti itu ya. Bante pernah kasih di desa Buddhis sana ya, di Beji. Orang-orangnya simpel. Bahkan Bante harus mengkorek-korek. Ya, waktu laporan meditasi, mereka cuma bilang ya laporannya, saya sudah fokus Bante. Jadi apa yang fokus? Nafas Bante. Bisa fokus? Bisa. Sederhana sekali. Ya. Nah ya udah kalau bisa lanjut ya. Nah begitu. Karena sederhana ya, batinnya itu kita bilang dalam bahasa Buddha itu mudu. Ya. Mudu itu lunak, lembut, fleksibel. Ya. Kalau sesuatu yang lunak dia mau dibentuk ya mudah, ya enggak. Nah dia fleksibel. Batin orang desa. Ya. Batin orang modern ya, keras. Kenapa? Keras kepala. Banyak teori sudah. Nah, iya, dia banyak investigasi. Kalau begini berarti begini, kalau begini berarti. Contohnya ya, waktu mereka disuruh fokus nafas, ya udah nafas aja pokoknya. Yang lain semua nggak mau tahu nafas. Malah benar caranya, ya. Nah, kalau yang orang luar negeri ya, Bante perhatiin di Myanmar waktu kita berlatih bersama, orang-orang luar negeri ya, dibanding orang Myanmar lebih simple, lebih sederhana ya, lebih lurus. Disuruh gurunya apa ya manut. Nah, tapi kalau orang modern nggak, dia mau pakai cara dia sendiri. Ya. Nah, jadi dia banyak investigasi. Nanti kalau mulai muncul cahaya, nah ini apa? Nah, dia pengen tahu. Terus kalau dia merasa hening, aduh hening. Nanti malah takut muncul. Ini apa? Dia pengen selalu tahu. Sebetulnya itu apa? Kalau Bante bilang itu insecurity. Karena orang modern biasa apa? Fear of the unknown. Betul? Takut perihal yang tidak dia diketahui. Ya. Jadi kalau sedikit agak pengalaman baru gitu ya, dia investigasi, ini begini caranya, ini begitu, habis ini begini, habis ini begitu. Nah itu bikin batinnya apa? Kayak ngerem sana, ngerem sana. Ya. Jadi dia nggak mulus, ya, nggak lurus. Ya. Nah jadi agak keras kita bilang ya, berliku-liku. Nah dari sana kita paham ya bahwa di pengembangan batin ini, satu hal yang kondusif adalah batin yang lunak, yang lurus gitu. Nah, oleh sebab itu ya, meditasi nafas bukanlah sesuatu yang sangat complicated ya. Bukan sesuatu yang ruwet, sederhana ya. Nah, cuma ada beberapa hal kita perlu ketahui. Yang pertama, postur duduk. Nah, karena objek meditasi ini adalah sesuatu yang natural, ya, nafas alami, bukan nafas yang dibuat-buat, harus alami. Ya. Nah, oleh sebab itu, untuk menghasilkan nafas yang alami, postur tidak bisa dihindari. Ya, kita harus perhatikan. Nah, postur yang mana? Yang bagian tubuh atasnya itu tegak. Tegak tapi tidak tegang, ya. Harus tetap rileks. Nah, kalian bisa merasakan kalau tegak itu tidak perlu terlalu banyak usaha. Artinya,
Untuk bisa mempertahankan tubuh bagian atas tegak, kita jaga tegaknya itu dengan otot perut dan otot pinggang. Ya, otot perut di depan, otot pinggang di belakang. Nah, ini saling support seperti itu ya, seperti penyangga. Nah, akhirnya tubuh bagian atas kita tegak gitu ya. Nah, kalau misalnya otot perut yang terlalu berusaha, maka lama-lama nanti tegang. Atau kalau kalian pakai otot pinggang terlalu berusaha, ya, maka nanti pinggang cepat pegel. Nah, jadi harus balance, harus seimbang antara otot perut dan otot pinggang. Nah, jadi kalian bisa seperti maju mundur dikit gitu. Nah, dapatkan posisi yang paling enak. Jadi enggak nekan pakai perut, juga enggak nahan pakai pinggang gitu ya. Nah, nanti waktu seperti itu kalian berasa duduk bisa lama, nyaman ya. Jadi nafas juga enggak sesek. Kalau kalian terlalu menahan pakai perut gitu, ini lama-lama sesek nafasnya ya. Yang masuknya cepat, nanti keluarnya panjang gitu ya. Nah, atau kalau kalian dengan terlalu pakai pinggang, nanti kalian agak mendongak gitu ya. Nah, jadi itu hati-hati, postur juga penting. Nah, jadi kadang-kadang kalau kalian udah capek gitu ya, karena mungkin fisik kalian ya, tuh kalian agak membungkuk gitu ya. Nah, tapi jangan lama-lama, istirahat sebentar boleh, tapi habis itu tegakin lagi. Jadi memang postur ya yang tegak tapi tidak tegang itu adalah yang paling kondusif untuk nafas yang alami. Jadi nafas yang alami itu sebetulnya kita dari lahir bernafas secara alami. Artinya apa? Sesuai kebutuhan tubuhnya. Jadi waktu kita olahraga, otomatis tubuhnya tarik nafas lebih cepat, ya, lebih mendalam. Nah, itu karena tubuhnya butuh. Waktu kita nanjak ya, di jalan. Tapi waktu kita jalan santai, enggak. Ya. Waktu kita tidur juga enggak. Ya, santai nafasnya. Nah, jadi biarkan saja sesuai kebutuhannya. Oleh sebab itu, objek meditasi ini bisa berubah-berubah. Di awal mungkin dia kasar ya, nafasnya. Tapi semakin kita tenang, nafasnya juga nanti semakin halus, semakin tenang. Ya. Nah, jadi enggak apa-apa ya. Jangan paksa. Yang kasar jangan dijadikan halus, yang halus jangan dijadikan kasar. Itu satu hal yang perlu kita ingat ya waktu meditasi ini. Nah, jadi nafasnya adalah nafas yang alami. Kalau dia kasar ya udah, kita sadari aja. Tugas kita hanya menyadari, memperhatikan, mengamati ya. Bukan mengutak-ngatik. Jadi kalau dia kasar ya nggak apa-apa, terima apa adanya. Kita sadari saja, nafasnya kasar. Nah, nanti kalau nafasnya makin halus ya, nafasnya halus. Kalau nafasnya cepat atau pendek gitu ya, nafasnya pendek. Kalau nafasnya lama atau panjang ya, ini nafasnya panjang gitu. Nggak apa-apa, tugas kita hanya mengamati atau menyadari saja. Oke? Nah, setelah posturnya tepat ya, nah Anda bisa duduk bersila ya. Rata-rata Anda semua udah tahu ya postur duduk bersila. Tapi Bante mau saran ya, kalau bisa jangan saling menindih. Nah, kalau kalian tindih, maka yang ditindih, yang tertindih itu akan lebih cepat sakit ya. Nah, oleh sebab itu konsekuensi ditanggung sendiri. Guru tidak bertanggung jawab. Nah, tapi kalau misalnya sudah sakit lalu gimana? Ya apa boleh buat ya enggak? Kalau sudah sakit boleh diganti, enggak masalah ya. Yang kita mau kembangkan bukan fisik di sini. Ya. Yang kita mau kembangkan adalah batin. Nah, oleh sebab itu di sini pengembangan batin yang paling penting itu adalah mempertahankan kesadaran yang sinambung. Ya. Kita biasa sepanjang hari sudah sadar ya. Kalau tidak sadar kita tidak tahu apa-apa, tidur ya enggak. Kita sadar, cuma kesadaran kita mengambil banyak objek
Ya, khususnya orang zaman sekarang ada musuh dalam selimut. Apa itu? Telepon, sosial media. Ya, itu adalah musuh dalam selimut. Dia bisa teman, bisa musuh. Ya. Nah, tapi kenapa? Karena kalau kita terlalu banyak lihat itu ya, dari berita ke berita, dari video ke video, dari chat ke chat, ya. Nah, itu objek banyak. Terus secara nggak sadar kita kecanduan, ya. Apalagi anak-anak yang tidak punya pengendalian diri, ya, nggak tahu jam. Mereka candu. Bante perhatiin ya, umat Buddhis ya, lagi dana makan. Ya, habis dana makan, duduk di satu tempat. 10 orang duduk sana, masing-masing lihat HP. Masing-masing punya keasikan sendiri. Ya. Nah, itu berbahaya untuk jangka panjang. Ya. Nggak cuma untuk kesehatan fisik Anda, tapi juga kesehatan batin Anda. Dan Bante perhatiin bagi mereka yang kebiasaan atau sudah kecanduan ya, untuk meditasi itu perlu waktu. Menguraikan ya, candu itu. Atau bahkan sulit sama sekali. Tergantung berapa berat tingkat kecanduannya. Ya. Nah, jadi kalau Anda punya ya latar belakang yang seperti itu, ya nggak apa-apa. Bukan berarti nggak bisa. Ya. Tapi Anda harus lebih berusaha daripada yang tidak kecanduan. Ya. Nah, jadi dari luar sana, Anda terbiasa sadar dengan banyak objek. Dan Bante perhatikan, objek sekarang cepat sekali. Ya, semakin cepat. Karena mungkin Anda tidak sadar. Ya, kalau Bante dulu pernah nonton TV. Ya dong, ya kan? Dulu umat awam nonton TV. Terus lama meditasi di Myanmar. Terus pulang dari Myanmar, Bante naik kereta tuh mau ke Jawa Tengah sana ya. Jadi di kereta kan ada TV. Nah, Bante lihat berita. Terus pas lihat itu, Bante satu hal yang Bante sadari adalah waktu Bante lihat gambar, Bante nggak tahu dia ngomong apa. Waktu Bante dengar dia ngomong apa, Bante nggak tahu gambar apa. Terus Bante perhatiin tayangan TV sekarang cepat sekali. Ganti sana, ganti sini, ganti sana sini. Pusing liatnya. Iya. Nah, mungkin Anda tidak pusing karena udah terbiasa, ya, cepat sekali, ya. Nah, apalagi anak-anak main game, wah, itu lebih cepat lagi, ya. Nah, Anda sudah terbiasa fokus dengan kecepatan seperti itu. Oleh sebab itu, waktu Anda meditasi, ya, itu akan seperti balapan pikiran Anda. Lari nanti. Nah, oleh sebab itu untuk menenangkan itu perlu usaha yang lebih. Ya, bagi mereka yang sudah terbiasa demikian. Nah, objek nafas ini ya, dia memang berubah. Ya, tapi kita harus terus mengamati sebagaimana apa adanya. Tapi satu hal juga penting, artinya kita bukan ikut nafasnya masuk ke dalam tubuh. Terus keluar meninggalkan tubuh. Kita tidak perlu ikut, ya. Nafas yang sudah masuk ke dada, ke perut, ya. Keluar lagi dada, perut, nanti dari tubuh. Nggak perlu, ya. Kita hanya menunggu dari satu tempat saja. Supaya apa? Supaya batinnya tenang. Kalau batinnya selalu bergerak posisinya, maka batin lama tenangnya. Ya. Jadi hanya mengawasi atau mengamati di depan sekitar hubung hidung saja, ya, karena nafas kan keluar masuk dari sana. Nah, kita cuma menunggu di sana saja. Kalau dia masuk, kita sadari saja, oh masuk. Ya. Terus kalau keluar, dia keluar sekarang. Nah, dia masuk lagi. Nah, dia keluar. Nah, gitu. Masuk, keluar, masuk, keluar, masuk, keluar. Seperti itu. Nah, yang paling menantang adalah menjaga kesadaran ini. Ya, untuk terus hanya menyadari nafas saja. Ya. Nah, itu nggak mudah. Ya, itu tantangan kita, ya, tantangan kalian. Jadi tunggu dan sadar, tunggu, sadar itu. Tapi bukan bengong, ya, bukan mengosongkan pikiran. Jadi kita harus
sadar nafas, sadar objek meditasi. Ya. Nah, tunggu saya. Nah, nanti kalau pikiran muncul artinya apa? Objek lain muncul. Berarti kesadarannya sudah mengambil objek yang berbeda, bukan nafas lagi. Nah, waktu itu kita harus sesegera mungkin menyadari lagi bahwa pikiran sudah berganti objek dan ngerem. Terus kembali lagi ke objek meditasi kita, nafas. Ya, jadi mengembara, nafas. Nah, masuk, keluar. Mengembara. Masuk lagi. Oh, sekarang lagi masuk apa keluar? Oh, masuk, keluar. Gitu. Ya. Nah, 1000 kali dia mengembara, 1000 kali saya akan bawa lagi ke nafas. Gitu ya. Nah, itu. Yang kedua adalah berusaha, setelah dia kembali ke nafas, kita berusaha pertahanin tuh. Ya. Nafas, sadar. Ya. Nah, itu seperti merapihkan kembali ya, arus pikiran kita yang tadinya liar ya. Terus kita balik lagi. Menjinakkan pikiran. Ya. Nah, oleh sebab itu ya, karena ini adalah tujuannya di satu sisi mengembangkan kesadaran yang sinambung, di sisi yang lain adalah untuk menenangkan batin ya. Oleh sebab itu, kalau kita berlatih dengan serakah, artinya apa? Saya mau cepat maju, saya mau meditasi 3 jam, saya mau jhana, gitu ya. Nah, itu nanti kita mengejar-ngejar. Ekspektasi yang terlalu tinggi membawa penderitaan. Ya, harapan yang terlalu tinggi membawa penderitaan. Boleh berharap, tidak boleh muluk-muluk. Ya, harus praktikal, ya, praktikal. Jadi yang penting apa? 1 jam ke depan atau 1,5 jam ke depan gitu ya. Berapa kali saya pikirannya mengembara. Nah, terus meditasi yang berikutnya, saya mau kurangin. Nah, pelan-pelan gitu. Jadi harus berlatih dengan batin yang selalu tenang ya. Nggak boleh yang dengan marah, dengan serakah gitu, nggak boleh. Jadi waktu pikirannya mengembara, nggak boleh marahin diri sendiri. Ya, kamu sih main game terus, gitu ya. Bukan ya. Atau nggak boleh mengembara, balik lagi. Ya, nggak boleh paksa seperti itu. Nah, semakin paksa, semakin pikiran nggak karu-karuan. Ya, semakin dia nggak mau fokus ke objek meditasi. Ya, dia seperti anak-anak ya. Kalau kita paksa bisa, kita paksa pakai peraturan ya enggak. Kalau kamu pergi dari sini, saya pukul. Ya, dia bisa terkendali ya, tapi dia apa? Sakit hati. Dia bisa trauma. Ya, itu ya. Jadi jangan pakai paksa, harus dengan lembut, dengan kelembutan, ya, dengan cinta kasih juga. Nggak apa-apa, ya di awal memang semua begitu, semua meditator pemula pikirannya banyak. Terus kalau bukan berpikir apa? Tidur. Ya. Duduk tapi manggut-manggut. Ya. Nah, itu enggak apa-apa, di awal memang begitu. Fisik kalian masih capek di perjalanan, ya, Bante juga tahu. Jadi butuh waktu untuk adaptasi, ya, dengan cuaca yang baru, dengan makanan yang baru, tempat tinggal yang baru. Ya. Nah, batinnya juga, ya, nggak terbiasa untuk hanya menyadari satu objek. Jadi pikiran mengembara. Itu juga biasa. Ya, ya kalau kalian masih belum yakin juga, ya besok waktu laporan meditasi kita dengar. Ya. Apa keluhan mereka? Kalau nggak pikiran pasti ketiduran. Ya, enggak apa-apa, memang begitulah tugas dari guru. Ya, enggak. Nah, jadi waktu meditasi harus dengan tenang, harus rileks dulu. Ya. Jadi batin dan jasmani harus rileks ya, nggak boleh tegang ya, harus rileks. Nah, kalau udah rileks ya, tangan terserah mau taruh di depan seperti ini. Mau taruh begini juga boleh, mau ditutup juga boleh ya. Nah, enggak masalah ya. Nyamannya bagaimana ya untuk jangka panjang. Nah, kemudian setelah nyaman dengan posturnya ya,
Kadang-kadang Anda bisa bereksperimen di awal, ya, yang mana yang paling enak untuk Anda. Terus postur duduk juga, berapa tinggi. Nah, itu juga Anda yang nanti tentukan, yang mana yang paling enak. Ya. Nah, jadi nanti kalau udah rileks badannya, baru bawa kesadarannya ke depan lubang hidung sini. Ya. Tidak harus spesifik di mana, ya. Cuma sekitar sana saja. Karena apa? Nafas keluar masuk di sana. Ya. Nah, yang penting kita menunggu di satu tempat, ya, kita tidak pindah-pindah. Nah, di sekitar sini kita tahu, oh, nafas masuk, nafas keluar. Sesederhana, pada saat misalnya Anda sekarang mendengarkan Bante, ya, Anda mungkin tidak memperhatikan, ya, bahwa sekarang kulit bokong menyentuh alas duduk, ya. Nah, tapi waktu Bante bilang, oke, coba bawa kesadarannya untuk merasakan pantatnya itu. Apa yang dirasakan? Bisa ada yang bilang empu, ada yang bilang panas, ada yang bilang hangat gitu ya. Macam-macam. Nah, jadi waktu kita membawa kesadarannya ke sana, baru kita sadar apa yang terjadi di sana. Betul? Nah, demikian juga kita bawa kesadarannya di depan sini, otomatis kita akan sadar, oh, ada nafas. Masuk keluar, masuk keluar. Ya. Nah, tapi jangan perhatiin panas dinginnya ya. Jangan perhatiin. Juga jangan perhatiin gesekannya, jangan. Ya. Betul-betul cuma mau tahu. Saya cuma mau tahu, sekarang nafas sedang masuk apa keluar? Oh, dia masuk. Masih masuk. Nah, dia keluar sekarang. Nah, masih keluar. Jadi masuk, keluar, masuk, keluar. Gitu aja. Ya. Sederhana, jangan dibuat ruwet. Ya. Nah, kalau Anda fokus dengan rileks, ya, artinya Anda tidak begini, ya, matanya membelalak gitu, enggak, ya. Juga tidak seperti fokus, ya, gitu ya. Nah, biasanya kita mau lihat sesuatu yang terlalu kecil kan, kita fokusnya dikuatin ya, begitu. Kadang begini, ya. Nah, meskipun Anda tutup mata, kadang-kadang Anda bisa seperti itu. Ya. Nah, itu nanti tegang. Jadi enggak boleh. Harus senatural mungkin. Relax, ya. Santai aja. Jadi kayak kalian misalnya kalau buka mata memperhatikan sesuatu itu santai, ya, matanya. Ah, begitu. Jadi cuma menyadari, mengamati saja. Tidak ada tugas lain, hanya mempertahankan kesadaran, menyadari objek nafas, ya. Apa yang terjadi dengan nafas. Nah, kalau sakit ya, misalnya meskipun udah berusaha gitu ya, tapi akan sakit, namanya masih punya badan ya enggak. Nah, orang yang bisa meditasi duduk 1 jam, 2 jam, tidak berganti posturnya, itu bukan berarti tidak sakit ya. Sakit. Siapa bilang tidak sakit? Sama seperti kalau Anda misalnya, Anda sendiri pasti ya, pernah sedikit banyak alami dalam hidup Anda. Mungkin Anda lagi sibuk di kantor ya, kaki Anda terbentur laci misalnya. Atau tangan Anda tergores, ya, luka. Tapi karena Anda sibuk sekali, Anda lupa. Nanti pas pulang kerja, waktu mandi baru lihat, sudah biru. Atau baru terasa perih waktu kena air waktu mandi, gitu ya. Baru sadar lagi, oh iya tadi kegores. Gitu, iya enggak? Jadi kalau Anda asik, kalau Anda sibuk dengan sesuatu, ya, Anda lupa tentang fisik ini. Nah, begitu juga kalau orang yang duduk 1 jam, 2 jam gitu, kenapa dia nggak ganti kakinya padahal sakit? Karena dia asik. Karena dia sibuk dengan urusan dia dan objek meditasinya. Nah, artinya sudah cukup konsentrasi ya untuk bisa sampai melupakan fisiknya itu loh. Ya. Nah, konsentrasi memang sifatnya seperti itu. Jadi kayak kita nonton di bioskop ya. Kalau kita duduk lama 2 jam gitu, kita nggak terasa panas pantatnya. Ya. Bahkan kita lupa kita sedang nonton di bioskop. Kadang orang itu takut, kita juga takut. Ya. Orang itu sedih, kita juga sedih. Nah, nanti kita sadarnya waktu lampu dinyalain. Oh, saya nonton di bioskop. Sudah selesai ya 2 jam gitu ya. Nggak sadar. Nah, konsentrasi sifatnya seperti itu. Ya, jadi batin itu kayak terserap di sana. Ya, yang lain nggak tahu lagi, cuma apa yang dia fokus saja.
Nah, jadi waktu meditasi, kenapa yang itu nggak sakit? Kenapa saya ganti gonta-ganti terus ya? Karena dia asik ya, dengan objek meditasinya. Jadi yang lain dia lupa. Nah, oleh sebab itu jangan berlomba-lomba untuk duduk lama. Bukan itu esensinya, tapi kembangkanlah batin ya yang bisa terus menyadari objek meditasi. Nah, kalau Anda asik gitu ya menikmati dengan apa yang Anda lakukan, otomatis badan ini nggak mau bergerak. Ya, ya ada yang mencapai jhana tapi begini, nggak ada. Semua orang yang punya konsentrasi, posturnya tegak. Ya, otomatis. Ya. Mereka juga waktu itu nggak berusaha sekali. Ya, udah natural begitu. Nah, jadi kalau sakit nggak apa-apa ganti. Ya, biasanya 20 menit atau kadang orang 30 menit. Ya. Pegel banget sebelah kanan. Nah, ya sebelah kanan itu ganti misalnya. Masukin ke dalam, yang kiri yang di depan, atau kalian mau lipat ke belakang juga boleh gitu ya. Nah, tapi waktu mengganti postur itu tetap menyadari nafas. Nah, itu saja. Oke, nah jadi beberapa kuncinya ya. Biarkan pikirannya sederhana saja, ya jaga sederhana. Terus jaga kesadaran yang terus-menerus terhadap nafas. Nafas harus alami. Postur duduk tegak, ya, tapi tidak tegang. Rileks, ya, harus rileks dan tenang batinnya. Terus kalau pikiran mengembara, sesegera mungkin, ya. Jangan terlarut dalam pikiran tersebut, ya. Sesegera mungkin sadar, balikin lagi ke objek meditasi. Ya, jangan menyalahkan diri sendiri, jangan kesal, jangan marah. Terus kalau sakit ganti kaki, ya. Simple ya. Makanya ibu itu nggak perlu guru dia, tiba-tiba udah jhana. Nah. Oke, nanti semua sudah tahu ya jadwal laporan meditasi? Belum ya? Sudah tahu ya. Ya ada ditempel tuh katanya ya. Nah nanti 2 hari sekali laporan meditasi. Nah laporan meditasi juga adalah waktunya kita belajar ya. Makanya Bante biasanya mengumpulkan semua meditator ya. Satu sesi itu biasanya mungkin 10 orang ya, karena 40 ya. Satu sesi 10 orang semuanya datang. Nanti semua kasih tahu pengalaman mereka. Nah nanti Bante bahas gitu ya, bagaimana melewati kesulitan-kesulitan tersebut ya. Nah waktu kita dengar pengalaman orang lain, kadang mungkin belum terjadi di diri kita, tapi kita bisa jadi tahu lain kali kalau begini berarti Bante bilang begitu ya, caranya. Nah 10 hari ini kalian belajar 10 hari ya. Jadi kalau bisa mencapai ya bagus, tapi kalau tidak mencapai gimana? 10 hari ini dijadikan ajang belajar ya, mencari ilmu. Supaya kalian yang penting sudah tahu caranya, nanti di rumah bisa lanjutin gitu. Ya, ada pertanyaan? Kalau mau bertanya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita tutup di sini. Kalian bisa berlatih. Sudah kok ya, kita tutup ya. Ya, kita tutup dengan pelimpahan jasa. Idang me punyang asawakaya waham hotu. Idam me punyam nibanasa pacayo hotu. Mama punya bhagam sabasatanam bhajemi. Desabe me samam punya bhagam labhantu. Sadhu, sadhu, sadhu.
Sukhi hotu, nibbana pacaya hotu.